Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah namanya. Kasih Allah itu selalu menyertai kita hingga di sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita datang memuji Dia. Ucapan syukur kita berikan untuk Dia. Segala kasih dan penyertanya dalam hidup kita. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali bahwa pengorbanan Tuhan itu sempurna bagi kita. Kasih aku Dia telah menolong kita, menguduskan kita. ketika Dia serahkan Terima kasih Bapa. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau selama hidupku.
Glori bagimu. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami meninggikan Tuhan, kami menyembahmu, Yesus. Jiwaku memujimu, jiwaku menyembahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat pengorbanan-Mu. Terpuji Engkau, glori bagimu. Terima kasih Bapa, termulia nama-Mu Tuhan, terpuji Engkau. Pujilah Dia, tinggikan namanya, Dia Allah yang setia, Dia baik bagi kita, pengorbanan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Glori bagimu. Haleluya, haleluya. Jiwaku meninggikan Engkau, Yesusku sembah, ku puji Engkau. Haleluya, kami memuji-Mu, Engkau diagungkan Tuhan, Engkau dimuliakan. Glori bagi pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau, Yesus. Terima kasih bagi Engkau, terima kasih bagi Engkau-lah segala jiwaku memuji. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa, terpuji Engkau, agung Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Dia selalu ada bagi kita, Dia tidak pernah jauh bagi kita. Dia menyertai kita, apapun keadaan hidup kita, Dia tahu keadaan kita. Terima kasih Bapa. Mari datanglah kepada Dia, menyembah Dia. Biarlah kasih Tuhan menguasai setiap hidup kita, memenuhi setiap hidup kita. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil Namamu, ku dengar jawab-Mu.
seruan hatiku. Sekali lagi, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang.
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, terima kasih, terima kasih Bapa. Kau kekuatanku, Kau harapanku, terima kasih, terima kasih. Goli bagimu, terpuji Engkau, termulia nama-Mu. Jiwaku memuji-Mu, terpuji Engkau. Terima kasih, Kau pengharapanku, Kau Tuhanku, Kau pertolonganku, Kau juru selamatku, terpuji Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu menolong kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Hanya ucapan syukur yang bisa kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menolong kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Firman Tuhan yang tahu keadaan kita, yang mampu menolong kita, membuat kita kuat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun keadaan kita, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Seorang pun mengerti beban
pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami, Tuhan. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di lantai bawah, oma-oma shalom, dan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, dan sidang jemaat yang menyaksikan secara live streaming. Iya, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 138. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin untuk firman Tuhan. Suatu ketika salah seorang warga di kampung saya itu meninggal dunia. Lalu karena saya tahu beritanya, saya tanya kepada seorang, kenapa dia meninggal? Lalu dia jawab, karena lupa bernafas. Memang terkesan bercanda. Tetapi ketika saya renungkan, betul juga memang. Ketika kita tidak bernafas, apa yang akan terjadi? Mungkin bisa dicoba ya. Kita tidak bernafas selama 5 menit saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Bisa-bisa kita tidak bernafas lagi. Seperti itu. Nah, tetapi kita lihat bahwa penting sekali untuk bernafas. Karena bernafas itu adalah kebutuhan kita makhluk hidup. Ya. Ketika kita mengalami gangguan pernafasan, kita merasa sesak, pasti kita gelisah. Ya. Tidak nyaman dan tidak aman. Gitu. Nah, tapi kita melihat bagaimana Daud ini, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dia menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan. Ya. Dia memulai mazmurnya langsung dengan aku hendak bersyukur. Kita melihat mengapa, apa alasan Daud bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, karena Allah memberikan pertolongan yang ajaib. Ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, ada seorang orang tua yang ketika anaknya kecelakaan, lalu anaknya sudah koma,
parah sekali. Lalu ketika diantar ke rumah sakit, orang tuanya ngomong, dokter usahakan, upayakan yang terbaik. Tapi apa jawaban dokternya? Dokternya melihat keadaan anaknya yang sudah sekarat itu, dokternya mengatakan, berdoa saja Pak. Artinya apa? Memang dalam manusia yang memiliki banyak keterbatasan, dia tidak bisa memberikan pertolongan seperti apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, tidak bisa. Tetapi kita melihat bagaimana Daud ini bersyukur karena melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga kita melihat di ayat yang pertama, dia katakan, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ya, itu ibarat seperti orang yang lapar. Kita makan di samping orang yang lapar gitu. Ya, sangat menyedihkan sekali Allah-Allah yang lain itu. Ketika Allah berhala-berhala itu dipuja-puja orang, tetapi Daud di samping berhala itu, di dekat berhala itu, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ya, itulah rasa ucapan syukur Daud. Kenapa? Karena dia tahu bahwa para berhala, Allah-Allah lain itu tidak sanggup memberikan pertolongan yang diberikan oleh Allah Israel. Tidak bisa. Yang dialami Daud adalah pertolongan yang sejati, pertolongan yang ajaib, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan. Kita melihat bagaimana Daud, pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan ini bukan pertolongan yang seperti biasa, tetapi pertolongan yang luar biasa. Ya. Ketika dikatakan pada hari aku berseru, ini adalah bentuk pertolongan Tuhan. Kenapa? Ketika Daud ini berseru, dia menyadari bahwa keadaan itu tidak aman. Dia menyadari bahwa dia itu di tengah-tengah masalah. Ya. Coba bayangkan ketika seorang ibu-ibu masak di dapur, udah malam, lalu dia nggak sadar, lupa matikan kompor. Kira-kira apa yang terjadi? Ya paling-paling besok masuk berita, ya kan? Iya, kesadaran itu sangat penting. Daud sadar bahwa dia tidak aman. Dia di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, sehingga dia berseru. Suatu alarm yang Tuhan pasang dalam hati Daud ini, sehingga dia berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, bukan kepada Allah-Allah lain. Yang pada saat itu banyak orang yang menyembah berhala. Tetapi Daud mengarahkan hatinya, mengarahkan pengharapannya kepada Tuhan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan Daud. Pada hari aku berseru, engkau menjawab. Engkau pun menjawab aku. Tuhan menjawab pergumulan Daud, tetapi dengan caranya Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara yang semau Daud. Apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya. Kalau kita melihat sekaya apapun orang, ya, setinggi apapun jabatan seseorang, sesehat apapun seseorang, ketika jiwanya tidak kuat, dia diperhadapkan dengan masalah, pasti dia akan tumbang. Pasti dia tidak akan berdaya menghadapi masalah ketika jiwanya tidak kuat. Tetapi itulah jawaban Tuhan kepada Daud. Hatinya, jiwanya dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah. Sehingga dia bisa bertahan di tengah-tengah masalah. Ya, mungkin kita melihat suami kita, aduh Tuhan sampai sekarang belum berubah. Kita melihat istri kita, ya Tuhan sampai sekarang belum berubah, boros, belanja ini itu yang tidak perlu. Mungkin kita melihat anak kita tidak berubah-berubah. Mungkin kita lihat orang tua kita juga tidak berubah, makin tua makin menjadi. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesabaran dalam hati kita, itu adalah salah satu cara Tuhan menolong kita. Berapa banyak di antara rumah tangga yang karena jiwanya tidak kuat, akhirnya apa? Pergi meninggalkan anaknya, pergi meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, karena jiwanya sudah tidak kuat lagi. Ya.
Suatu ketika ada di kampung saya, baru menikah beberapa lama, masih punya anak satu, belum sampai umur setahun. Kebetulan karena istrinya orang Batak, dia nangis-nangis datang ke rumah. Karena mama saya juga orang Batak, dia curhat sama mama saya, dia nangis. Dia katakan apa? Aku mau pulang, aku mau tinggalkan suamiku. Karena aku sudah tidak tahan lagi, aku tidak dihargai. Lihat bagaimana jiwa orang yang tidak kuat, pasti dia tidak akan bisa menghadapi masalah. Pasti dia tidak akan bertahan menghadapi masalah. Tetapi lihat, Tuhan memberikan jawaban yang melebihi apa yang diharapkan oleh Daud. Jiwanya dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian apa yang menjadi alasan Daud untuk bersyukur? Yaitu karena Tuhan memberikan perhatian yang sejati. Seperhatian apapun orang tua, ketika melihat wajah anaknya cemburut, ketika melihat anaknya gelisah, orang tua tuh tahu anaknya punya masalah, tahu. Tetapi apa masalahnya? Orang tua belum tentu tahu. Ya kalau ditanya, Sony apa masalahnya? Ya nggak jauh-jauh paling uang. Ya. Kalau tanya, Pak apa masalahnya Pak? Ya nggak jauh-jauh paling uang. Ya kan? Paling itu aja. Apa masalahnya ya? Paling diputusan pacar yang muda-muda ya. Tetapi Tuhan tahu. Dikatakan Tuhan itu tinggi, tidak terjangkau. Tetapi dia melihat orang yang hina, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Daud, ini menjadi pengalaman oleh Daud. Itu sebab dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Engkau menjaga, memagari hidupku. Itu yang dikatakan Daud. Sehingga apa? Daud tetap merasa aman. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan sampai lubuk hati kita yang paling dalam. Mungkin masalah kita sembunyikan dari orang tua kita. Mungkin masalah kita sembunyikan dari suami, dari istri, dari anak-anak. Mungkin hanya bisa menangis dalam kamar berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Itulah yang membuat Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena perhatian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan lihat, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan bertindak atas masalah Daud. Daud tidak berdaya, iya. Tetapi Tuhan yang berkuasa menyelamatkan Daud. Kita juga seperti itu. Mungkin kita pikir, apalah saya ini yang sudah lanjut usia, yang tidak punya keahlian apa-apa. Sepertinya hidup saya ini tidak punya masa depan. Tidak. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melindungi kita. Apa yang menjadi masalah kita? Tuhan tetap perhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan karena hanya masalah, cicilan awal bulan ini belum dibayar. Jangan membuat itu yang membuat kita menjadi bersungut-sungut, tidak bersuka cita, tidak bersyukur. Apa yang menjadi masalah terbesar kita? Sudah Tuhan selesaikan. Apa yang menjadi masalah terbesar kita? Dosa. Itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dan itulah yang menjadi rasa ucapan syukur kita. Karena bersyukur itu bukan keadaan, tapi syukur itu adalah kenyataan bahwa Tuhan sudah berkarya. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib kepada kita. Sehingga dalam keadaan apapun, kita tak bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan buruk sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Amin untuk firman Tuhan.
Mari jemaat Tuhan memasuki bulan baru, mengakhiri tahun ini. Biarlah kita menyadari bahwa walaupun kita menutup tahun ini mungkin dengan kesesakan, tetapi Tuhan akan mempertahankan hidup kita untuk menolong kita di hari-hari mendatang. Kita percaya firman Tuhan, kita aminkan, kita berdoa syafaat, kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Hari ini kami bisa menyembah Tuhan, bermazmur, mendengar firman-Mu yang begitu manis dan indah bagi jiwa kami. Menguatkan kami, membangkitkan pengharapan kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meski seringkali kami setelah keluar dari ibadah ini, kami masuk dalam sebuah kenyataan hidup. Merongrong iman kami, tapi hari ini kami aminkan firman Allah yang sudah kami dengar dan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami, dan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu persis keluarga kami, Engkau tahu persis keuangan kami, Engkau tahu persis pelayanan kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, Engkau tahu persis semuanya, maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong anak-anak kami yang masih remaja muda. Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang mencari pekerjaan terus setiap hari. Kami berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kami, untuk mencukupi nafkah kebutuhan keluarga kami, untuk kami rindu mempersembahkan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Maka berkatilah usaha pekerjaan tangan sidang jemaat-Mu Tuhan. Sembuhkanlah sakit penyakit mereka. Keajaiban-Mu terjadi pada waktunya. Tuhan, campur tangan, menolong dalam segala pergumulan sidang jemaat-Mu. Sungguh hamba memohon kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Firman-Mu kami aminkan. Terima kasih Tuhan. Untuk perayaan ibadah Natal kami rindu firman Tuhan. Kami rindu waktu yang baik, kami rindu cuaca yang terbaik untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Berkati panitia Natal yang persiapkan segala sesuatu, biar sukacita Allah menyertai kami semua. Maka sidang jemaat Tuhan, berkat dari Allah Tritunggal tidak pernah habis-habisnya untuk engkau. Hari ini diingatkan lagi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.